Halo guys, selamat datang kembali di catatan Peter. Nah, beberapa hari belakangan ini media atau ruang publik itu disibukkan dengan berita viralnya peretasan data ya, Pusat Data Nasional yang ada di Surabaya. Ada berbagai macam isu yang beredar terkait dengan kasus ini. Itu yang paling fatal adalah tidak adanya backup ya dari data-data yang sangat confidential gitu ya. Sebenarnya bukan hanya PDN ya, Pusat Data Nasional yang diretas itu. Ada Bais TNI, kemudian ada Inavis, kemudian ada DPR, kemudian ada bahkan perusahaan ya, perusahaan Astra Internasional juga diretas. Itu dijual, data-datanya dijual di dark web. Nah, teman-teman bisa cari kok data-datanya di situ ya. Yang menjadi permasalahan adalah tentang peretasan data ini bukan hal pertama kali. Oke. Yang pertama, ini bukan hal pertama kali tentang peretasan data dan datanya dijual. Terus yang kedua, tidak adanya backup data tersebut. Dan ini kan sangat fatal ya. Data-data yang sangat confidential, tidak ada backup, diretas, dan ketika dicuri sudah tidak ada data lagi. Gitu. Artinya ya pemerintah harus terima begitu saja gitu. Karena sang peretas itu meminta uang tebusan katanya sekitar 131 miliar rupiah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini menjadi PR penting ya, menjadi PR penting bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang layak, pelayanan yang aman bagi warga negaranya gitu ya, terkait dengan digitalisasi, data-data digitalisasi. Karena bagaimanapun juga itu kan data sekali lagi bersifat rahasia, dan ini yang berwenang mengelola adalah pemerintah. Sedangkan pemerintah pada dasarnya tidak memiliki infrastruktur yang kurang layak gitu ya. Sekelas pemerintah saja, Pusat Data Nasional tidak ada backup, tidak ada cadangan. Gitu kan. Ini artinya infrastrukturnya memang perlu dipertanyakan gitu. Terkait dengan anggaran itu biarkan teman-teman publik yang menilai seberapa besar anggaran untuk sistem digitalisasi di pemerintahan gitu terkait dengan infrastrukturnya gitu. Tapi yang jelas hal ini juga memberikan efek kejut ya, efek kejut terhadap masyarakat, bahwa apakah masyarakat dengan hal seperti ini, dengan kejadian berulang-ulang seperti ini, kemudian bisa lagi percaya ya terhadap kinerja pemerintah dalam hal digitalisasi data seperti ini. Kemudian rakyat juga mulai meragukan apakah pemerintah benar-benar serius untuk memberikan pelayanan yang memberikan rasa aman terhadap rakyatnya. Nah, ini ya terkait dengan digitalisasi. Dalam rapat sidang ya di Komisi 1 DPR RI yang diketuai oleh Mutia Hafid ya, kemarin ya kita tahu semua bahwa ada tegangan yang cukup keras ya di dalam sidang rapat itu, di mana masing-masing memberikan argumentasinya untuk mempertahankan diri atau melakukan pembelaan diri gitu. Nah, saya sepakat dengan pernyataan ketua rapat di Komisi 1 itu ya, dengan Mutia Hafid, yang mengatakan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah itu bukan tata kelola. Ya, dalam hal ini Kominfo dan stakeholder yang terkait ya, bukan tata kelola, tapi merupakan kebodohan gitu, kebodohan. Ya pada dasarnya bahwa sebelumnya dari pemerintah, terutama dari Kominfo atau dari PT Telkom, saya kurang menyimak hal itu, menyatakan bahwa mereka itu kekurangan SDM untuk tata kelola, kekurangan sumber daya alam untuk tata kelola dalam hal sistem digitalisasi gitu ya, atau iklim digitalisasi untuk pemerintahan gitu. Saya pikir
itu hanya mengada-ngada. Kalau menurut saya ya, secara pribadi itu hanya mengada-ngada, tidak bisa dijadikan argumentasi yang kuat ya. Berarti logikanya patah gitu. Dalam hal ini logikanya patah karena tidak memiliki argumentasi yang kuat gitu. Ya, itu namanya pembodohan. Bagaimana mungkin itu disebut tata kelola kalau dalam hal yang sangat vital, dalam hal yang sangat rahasia, tidak ada backup data. Dalam hal ini data-data di pusat data nasional gitu ya. Karena ini terkait dengan banyak hal ya. Katakanlah saya mengambil satu contoh tentang PDN ini. Terkait dengan satu hal, misalnya di pendidikan ya. Pendidikan. Oke. Kita kemarin itu mengadakan namanya Kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa ya. Kartu Indonesia Pintarnya itu kan harus diregistrasi dulu. Harus registrasi sudah selesai nih. Siapa-siapa yang wajib menerima, yang berhak menerima dari Kartu Indonesia Pintar itu sudah ada. Kemudian data tersebut lenyap, gitu kan? Padahal itu merupakan hak warga negara, hak anak-anak muda untuk melanjutkan studinya, untuk melanjutkan pembelajarannya. Tapi kemudian dengan kejadian seperti itu, datanya hilang. Padahal prosesnya tidak gampang, prosesnya tidak cepat. Ya, karena sudah hilang, maka dibutuhkan registrasi ulang terhadap data-data tersebut. Ini kan bisa menimbulkan kekacauan karena prosesnya tidak sebentar, ya, prosesnya lama dan juga tidak mudah gitu ya. Itu salah satu dampak dari hilangnya data pusat data nasional ya, hilangnya data-data warga atau masyarakat di pusat data nasional tanpa backup. Kalau masih ada backup mungkin masih bisa gitu untuk segera dimitigasi ya. Resiliensinya segera bisa dilakukan gitu. Tapi ini sama sekali lepas gitu. Ya, dengan tebusan 1,131 miliar saya pikir yaitu jumlah yang cukup fantastis juga gitu ya. Ya, ada argumentasi yang cukup masuk akal ketika pemerintah tidak mau menebus dengan uang segitu. Alasannya adalah belum tentu data tersebut dikembalikan gitu ya. Karena ransomware itu merupakan virus dengan cara menginskripsi data gitu. Ya, semoga saja dengan kejadian ini pemerintah sadar bahwa ada hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Kemudian ada kesadaran untuk secara serius dan konsisten memperbaiki infrastruktur tata kelola dari iklim digitalisasi yang ada di pemerintahan Indonesia. Gitu ya teman-teman. Ya, semoga saja hal ini segera bisa diselesaikan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Ya, ini karena saya sedang lagi ada di salah satu tempat yang ada di kampung saya ya. Gak seperti hutan, tapi sebenarnya ini bukan hutan yang luas gitu ya. Gak apa-apa. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini memberikan kita pandangan yang berbeda, opini yang berbeda tentang infrastruktur digitalisasi di pemerintahan. Jadi kalau misalnya kalian memiliki opini sendiri, argumentasi sendiri, tanggapan sendiri, silahkan share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.